Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rukminastiti Masrifah, MASY, dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Moneter Islam. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma bidang pengajaran dalam Smart Cerdos 2022. Dalam mengajarkan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu. Kemudian interaction adalah bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini. Kemudian assessment adalah bagaimana cara saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya menjelaskan apa itu mata kuliah moneter Islam. Sektor moneter secara terbatas hanya didefinisikan sebagai sektor yang terkait dengan arus uang di aktivitas investasi, baik oleh swasta ataupun pemerintah. Akan tetapi, hubungan antara sektor moneter dan sektor real dalam ekonomi Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya dikotomi antara kedua sektor tersebut. Sektor moneter selalu terkait dan mengikuti sektor real karena kegiatan ekonomi dalam Islam pada dasarnya adalah kegiatan yang selalu produktif. Dengan adanya mata kuliah ekonomi moneter Islam ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai yang mendasari penetapan kebijakan moneter Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dijawantahkan dalam suatu kebijakan moneter. Dengan demikian, mahasiswa Prodi Ekonomi Islam diharapkan dapat mengisi peluang untuk memasuki bidang moneter secara profesional, sehingga perlu dibekali kompetensi-kompetensi melalui mata kuliah ekonomi moneter Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS dan diperuntukkan kepada mahasiswa semester 5 yang telah lulus mata kuliah Kebang Sentralan, Ekonomi Moneter, juga Ekonomi Moneter Islam. Saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan DIA yang saya lakukan dalam mengampu mata kuliah ini, khususnya mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pertama adalah delivery. Dalam menyampaikan kepada para mahasiswa terkait dengan mata kuliah ini, di awal pertemuan tidak lupa saya juga menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Capaian pembelajaran yang ingin dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini terdapat 2 butir. Pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu membedakan sistem ekonomi Islam dan juga konvensional. Kemudian CPL yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam solusi permasalahan ekonomi kontemporer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, kami memiliki 5 CPMK. Pertama adalah mampu menerangkan ruang lingkup moneter Islam, membedakan konsep moneter Islam dengan konvensional, menganalisis masalah ekonomi moneter, mendiskusikan solusinya menurut konsep moneter Islam, dan juga menyusun usulan kebijakan moneter Islam kontemporer. Kemudian sub CPMK dalam mata kuliah ini terdapat 8 butir sub CPMK. Yang pertama adalah memahami dan menguasai pengertian, konsep, dan sasaran kebijakan moneter konvensional maupun moneter Islam. Memahami teori tentang uang konvensional dan juga uang dalam Islam. Memahami kontribusi cendekiawan Muslim terhadap uang dan menganalisa ekonomi moneter dalam perspektif fikih muamalah. Memahami dan menguasai teori tentang permintaan uang dalam Islam, konsep money creation dan juga bunga, konsep keseimbangan ekonomi moneter dan real dalam Islam, memahami instrumen kebijakan moneter konvensional dan juga Islam, terakhir adalah memahami mekanisme transmisi moneter konvensional dan juga Islam. Kemudian, dalam mata kuliah ini, kami menjabarkan menjadi 18 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka dengan pembahasan yang ada dalam sub-chapter berikut ini, dan 2 diantaranya adalah pelaksanaan ujian.
kami membagi 14 chapter dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, seperti kebijakan moneter konvensional dan Islam, teori uang konven dan Islam, ekonomi moneter dalam perspektif fikih muamalah, kontribusi cendekiawan muslim terhadap uang, permintaan uang dalam Islam, uang dan bunga, money creation, dan juga seterusnya. Dalam mata kuliah ini, kami telah membuat sebuah modul ajar sistem ekonomi, sistem moneter Islam, dan juga untuk bahan bacaan lainnya, kami juga menyarankan mahasiswa untuk membaca beberapa buku. Pertama adalah buku Dr. Umair Chapra, Sistem Moneter Islam, kemudian buku Ekonomi Moneter Islam, suatu pengantar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk international reference, kami memiliki buku dari Umair Chapra, Toward a Just Monetary System, The Stability of Islamic Finance, dan juga Islamic Monetary Economics and Institution. Kemudian pada pendekatan interaction yang digunakan, kami menggunakan student center learning, di mana melalui 3 hal di bawah ini kami menyampaikan, kami berinteraksi dengan mahasiswa. Pertama adalah dengan kuliah interaktif atau interaktif lecture. Di situ kami memancing mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga memicu mereka untuk lebih semangat gitu ya, lebih berinteraksi dalam melaksanakan perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah think pair share, di mana mahasiswa juga dituntut untuk memberikan sebuah pendapat gitu ya yang akan mereka sharing ke depan di antara teman-teman mereka. Kemudian yang ketiga adalah real case study, di mana kami memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari isu-isu kontemporer yang sedang dialami baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan bagaimana solusi pemecahan dari perspektif ekonomi Islam. Yang terakhir adalah asesmen. Dalam pendekatan asesmen ini, sekali lagi, ini sudah kami jelaskan di depan mahasiswa, sehingga mereka secara transparan bisa mengetahui tolak ukur yang harus mereka sesuaikan, agar mereka bisa mendapatkan nilai yang menurut mereka itu bagus, begitu ya. Bentuk evaluasi pertama adalah kuis, kemudian ada tugas individu penyampaian isu kontemporer, laporan tugas pengembangan solusi permasalahan kontemporer, dan terakhir adalah presentasi tugas kelompok, di mana semua bentuk evaluasi itu akan mendapatkan atau akan menghasilkan sub CPMK yang tadi telah kami jelaskan di depan. Kemudian ada instrumen penilaian, kemudian bukti-buktinya, dan juga bobot penilaian, di mana total bobot itu adalah 100. Hal ini merupakan pembagian asesmen yang sudah kami jelaskan di depan, sehingga mahasiswa secara jelas mengetahui bagaimana cara saya menilai pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baik, selanjutnya kami ingin menampilkan bagaimana contoh kelas pembelajaran yang saya ampu dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Kepada Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ya di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Untuk kali ini insya Allah kita akan masuk ke materi kelima, yaitu terkait dengan permintaan uang dalam Islam. Modul yang sudah saya berikan silahkan dibuka side to side ya, jadi separuh modulnya, separuh layarnya, atau bisa membuka PowerPoint, atau nanti saya share screen untuk PowerPoint-nya ya. Tadi saya sudah absen, beberapa dari kalian yang belum hadir nanti bisa nyusul di akhir ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi hari ini terkait dengan permintaan uang dalam Islam, sudah terlihat ya slide saya? Sudah. Ya, terkait dengan pertemuan kelima, yaitu permintaan uang dalam Islam. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin melihat ya sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari.
ada terkait kebijakan moneter konvensional dan Islam, teori uang konven dan Islam, ekonomi moneter dalam perspektif fikih muamalah, ada beberapa argumentasi yang menolak adanya uang kertas dan ada beberapa ulama yang mengizinkan gitu ya penggunaan uang kertas. Kemudian ada kontribusi cendekiawan muslim terhadap uang, ada beberapa pemikiran Ibnu Khaldun, Al-Makrizi, dan juga Ibnu Taimiyah. Terkait dengan misalnya fungsi uang, siapa yang masih ingat ada berapa fungsi uang? Ada 4, Ustazah. Ada 4. Apa aja sebutkan? Sebagai nilai tukar, sebagai apa namanya ukuran nilai, terus sebagai apa namanya alat alat pembayaran di masa depan. Iya, betul. Deferred payment ya, terkait dengan fungsi uang. Nah, apa hubungannya fungsi uang tadi dengan permintaan uang dalam Islam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, jadi tadi adalah fungsi uang. Saya ingin kalian bisa membedakan ya perbedaan antara fungsi uang dengan permintaan uang dalam Islam, gitu. Ya, kalau kalian sebagai mahasiswa butuh uang nggak? Butuh ya. Uang yang kalian butuhkan itu untuk apa? Untuk belanja. Membeli kebutuhan. Membeli kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Ya, exactly, betul sekali. Nah, sehingga saat kalian punya demand untuk mendapatkan uang, ya, itu namanya adalah fungsi atau permintaan uang. Jadi, masing-masing individu kita, ya, kita membutuhkan uang. Fungsinya masing-masing. Kita butuh untuk belanja, ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu tandanya kita melakukan permintaan uang. Kita membutuhkan permintaan uang, gitu ya. Jadi antara fungsi uang dengan permintaan uang itu, saya harap kalian akan bisa memahaminya di materi hari ini, gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke chapter kelima, Quantity Theory of Money. Jadi sebelum permintaan uang dalam Islam, saya ingin flashback kembali ke dalam teori daripada permintaan uang itu. Ya, kita mulai dari basicnya, yaitu dari conventional view. Untuk Quantity Theory of Money yang pertama, ya, itu ada teorinya Irving Fisher. Saya harap kalian bisa memahaminya karena apa? Karena ini nanti akan kita pakai even nanti sampai skripsi atau sampai setelah skripsi begitu ya. Kalau kalian tertarik dengan moneter, ini menjadi basic teori yang akan kalian pakai dalam penulisan tugas akhir kalian, gitu ya. Teori quantity theory of money atau teori permintaan uang, ya, itu kita bisa bagi menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah teorinya Irving Fisher. Kemudian yang kedua adalah teorinya Cambridge Theory, atau penemunya adalah 2 orang, bernama Marshall dan juga Pigot. Dua masa ini kita kenal dengan masa klasik, ya. Jadi masa klasik untuk teori permintaan uang ada Irving Fisher dan juga ada Cambridge Theory. Kemudian yang ketiga itu ada Keynes Monetary Theory, ya. Kemudian yang keempat ada Baumol-Tobin Theory, dan terakhir adalah Modern Quantity Theory miliknya Milton Friedman. Nah, tiga akhir ini itu sudah lepas dari masa-masa klasik. Kita biasa menyebutnya di masa Keynes, gitu ya. Jadi Quantity Theory of Money itu biasanya kita bagi menjadi 2 masa. Pertama adalah masa klasik, yang kedua adalah masa Keynes. Kita masuk di permintaan uang dalam Islam, ya. Permintaan uang dalam Islam seperti apa Islam memandang, ya, teori quantity theory of money tadi. Nah, permintaan uang dalam Islam ini bisa kita bagi menjadi 3 mazhab, ya. Mazhab pertama adalah mazhab Iqtisaduna, mazhab kedua adalah mazhab mainstream, mazhab ketiga adalah mazhab alternatif, ya. Nah, mazhab pertama, Iqtisaduna, itu adalah lebih kepada 2 tujuan atau 2 motif permintaan uang.
Yang pertama adalah untuk motif transaksi, ya, dan yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau untuk investasi. Jadi sama seperti zaman klasik, gitu ya. Hanya ada dua motif. Sebetulnya dalam Islam kalau kita lihat ya, motifnya memang hanya dua, yaitu transaksi dan juga berjaga-jaga. Motif yang ketiga itu dalam Islam itu tidak ada, gitu ya. Nah, ini dia mazhab Iqtisaduna, mainstream juga alternatif, itu ketiganya lebih mengutamakan dua motif yang pertama tadi, ya. Tapi ada titik beratnya di mana. Nah, itu adalah perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kedua ya, mazhab mainstream, sama transaksi dan juga berjaga-jaga. Tapi dalam mazhab mainstream ini ada yang namanya pengenaan pajak. Ya, jadi yang tidak ditemukan di mazhab sebelumnya. Selain permintaan uang digunakan untuk transaksi dan juga berjaga-jaga, ada teks dalam mazhab mainstream tadi. Teksnya untuk apa? Untuk aset produktif yang nganggur. Nah, jadi kalau ada orang-orang di zaman mazhab mainstream ini, ya, mereka memiliki aset yang nganggur, maka teksnya itu akan lebih besar. Gitu ya. Jadi untuk mensiasati tidak adanya teks, sehingga orang-orang itu akan memproduktifkan asetnya, sehingga asetnya itu tidak menganggur. Saat ada aset menganggur, maka teksnya akan lebih tinggi daripada aset yang produktif. Gitu ya. Jadi tagline-nya dalam mazhab mainstream itu ada teks atau pajak. Gitu ya. Nah, mazhab yang ketiga yaitu mazhab alternatif. Ya, mazhab alternatif ini erat kaitannya dengan endogenis uang. Jadi kata kuncinya, ya, tagline-nya adalah endogenis uang. Endogenis uang itu adalah endogen itu yang dipengaruhi, ya. Jadi lawannya endogen adalah eksogen, mempengaruhi. Nah, dalam mazhab alternatif ini sama fungsinya hanya ada dua, transaksi dan juga berjaga-jaga. Yang lebih ditekankan dalam mazhab yang ketiga ini adalah kaitannya dengan konsep endogenus uang. Artinya apa? Artinya bisa dibaca di sini ya. Keberadaan uang pada hakikatnya adalah representatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Jadi kalau saya mau tanya ya, sesuai dengan konsep ini, yang mengikuti siapa, yang diikuti siapa? Apakah uang mengikuti sektor real, ataukah sektor real mengikuti uang? Paham pertanyaannya? Ya, coba saya ulangi ya. Konsep endogenous uang dalam Islam menurut mazhab alternatif itu, ya, dikatakan bahwasanya keberadaan uang pada hakikatnya adalah representatif daripada volume transaksi sektor real. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang mengikuti mana? Apakah sektor real mengikuti uang atau uang mengikuti sektor real? Uang mengikuti sektor real. Uang mengikuti sektor real? Nah, berarti harus ada uang dulu baru ada kegiatan sektor real. Iya. Itu saja sebagai modal. Iya. Melihat aktivitas sektor real. Berarti kalau tidak ada uang tidak bisa berdagang ya? Sektor real itu contohnya bisa berdagang, perniagaan, ya, sektor produktif. Nah, saja. Ada yang lain? Kalau misalkan ya keberadaan uang pada hakikatnya adalah representatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Artinya adalah uang itu mengikuti sektor real. Ya. Jadi uang itu adalah hanya sebagai yang mengikuti sektor real. Ada dulu sektor realnya, ya. Baru ada pertumbuhan uang di situ. Jadi ada dulu kegiatannya, ya. Baru uang itu akan tercipta dari situ karena ada transaksi di situ, ada perdagangan di situ, ada productivity di situ, sehingga yang duluan tercipta itu harusnya dalam Islam ya sektor realnya dulu, baru uang akan mengikuti. Betul ya, sehingga dalam moneter Islam atau dalam ekonomi Islam itu tidak mendikotomi, tidak ada dikotomi ya, tidak ada perbedaan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dengan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Kalau sekarang ya,
yang saya lihat sekarang itu ada dikotomi. Dikotomi itu ada jembatan ya, ada jurang pemisah antara sektor moneter dan juga sektor real. Jurang pemisahnya apa? Jadi saat ini ya di sektor keuangan, sektor real itu nilai atau pertumbuhan uang itu lebih pesat daripada sektor realnya. Dulu saya suka tanya ya di awal-awal pertemuan kita, kalau kalian lulus kemudian ada harta warisan misalnya 100 juta, kalian mau ngapain gitu ya? Ada sebagian yang mau menanamkannya di pasar modal. Kenapa? Karena tadi return-nya lebih cepat balik. Artinya apa? Artinya tadi pertumbuhan uang di sektor keuangan itu lebih cepat saat ini daripada kalian yang memilih menanamkan uang kalian investasi di sektor real. Buka angkringan, buka factory outlet, buka perusahaan. Kenapa? Karena balik modalnya itu lama. Nah, kalian merasakan itu nggak sekarang? Belum ya? Belum merasakan? Belum. Itulah dikotomi antara sektor keuangan dan juga sektor real. Nah, itu kita harus bisa ya menjembatani dua hal tadi. Sebetulnya zaman Nabi, zaman Rasul itu tidak ada dikotomi antara sektor uang, sektor moneter dan juga sektor real. Gitu loh. Nah, itu memang muncul di era-era sekarang ini ya. Setelah adanya uang fiat money, setelah adanya interest rate, gitu ya, sehingga sektor ini dibagi menjadi dua, sektor keuangan dan juga sektor real, gitu ya. Nah, kemudian kondisi itu sebetulnya dipatahkan menurut mazhab alternatif ini, bahwasanya dikotomi itu salah. Ya, sebetulnya ekonomi Islam itu tidak melihat dikotomi antara sektor keuangan dan juga sektor real tadi. Kenapa? Karena tadi sifat daripada endogenous uang tadi. Bukannya uang yang mengikuti sektor real, ya, tapi sektor real itu akan menghasilkan uang tadi, sehingga uang itu akan bukan sektor real yang mengikuti uang, bukan uang yang mengikuti sektor real, tapi sektor real itulah yang mengikuti uang, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak, ini adalah kesimpulan ya untuk perkuliahan pada sore hari ini. Kita akan membuat sebuah tabel agar kalian lebih mudah gitu ya, lebih mudah memahami permintaan uang, perbedaan permintaan uang konvensional dan juga permintaan uang dalam Islam ya. Dalam konvensional kita bisa pecah menjadi 3 mazhab. Dalam Islam pun kita bisa pecah menjadi 3 mazhab juga. Ada dalam konvensional ada Irving Fisher ya, kemudian Marshall Pigo, kemudian ada Keynes. Dalam ekonomi Islam ada Iqtisaduna, mainstream, dan juga alternatif. Ya, ini mazhabnya. Kemudian motifnya rata-rata adalah 2 motif transaksi dan juga motif precautionary. Ya, kecuali yang Keynes, karena Keynes ini ada tambahan, ya, spesialnya adalah ada motif spekulasi. Itu hanya ditemukan di Keynes. Dan orang-orang konvensional hingga saat ini gitu ya masih menggunakan motif spekulasi ini ya. Kemudian money concept ya, money concept itu adalah konsep uang. Kalau kita lihat ada flow concept, ada stock concept ya. Flow concept itu uangnya mengalir, jadi kalau kita gunakan uang untuk bertransaksi artinya uangnya nggak idle ya, uangnya nggak mengendap idle tapi mengalir gitu. Kemudian ada Marshall Pigo dan juga Keynes, ini konsepnya adalah stock concept. Kenapa? Karena uang digunakan untuk berjaga-jaga, ya, ditabung atau dispekulasikan, ya, ditabung atau dibuat jaga-jaga dan juga diperuntukkan untuk spekulasi. Sehingga konsepnya adalah stock concept. Ya, dia bisa jadi idle atau aset yang idle itu apa tadi, berhenti ya, mati. Dalam Islam insya Allah semuanya flow concept ya, karena memang tidak ada spekulasi di sini, gitu ya. Kemudian rumus di sini ya, rumus tadi untuk yang Irving Fisher itu MV sama dengan PT ya, di mana M dikali dengan V, jumlah uang beredar dikali velocity sama dengan price dikali dengan transaksinya, volume transaksinya ya. MV sama dengan PT ini sebetulnya adalah rumus daripada uang sebagai medium of exchange. Jadi uang itu betul-betul digunakan untuk bertransaksi.
tidak ada uang yang digunakan untuk disimpan atau dispekulasikan gitu ya. Berbeda dengan Marshall, Vigo dan juga Keynes, ini ada K di sini ya. K di sini adalah sebetulnya K di sini adalah unsur daripada interest rate tadi. Ada investasi kemudian menginginkan rate, menginginkan return, menginginkan kembalian yang lebih tinggi di masa depan, sehingga di sini ada unsur atau variabel K, ya, di mana K ini adalah interest rate. Kemudian keterangan yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4, yang kelima, ya, itu adalah fungsi dari MD. MD itu adalah money demand. Money demand itu adalah permintaan uang, ya, fungsi daripada permintaan uang tadi. MD, TR, ya, TR ini adalah transaction, PRE ini adalah precautionary. Ya, jadi ini ada dua fungsi, ya, fungsi MD sebagai alat transaksi, kemudian fungsi MD sebagai precautionary atau berjaga-jaga. MD atau permintaan uang untuk transaksi dan juga untuk precautionary adalah fungsi daripada pendapatan, dan itu sifatnya adalah positif. Ada tanda plus di sini artinya adalah positif. Bisa dipahami? Yang tadi ya, maksudnya adalah fungsi daripada pendapatan adalah saat pendapatan kita naik, maka permintaan uang kita juga akan naik. Ya, saat pendapatan kita turun, maka yang ingin kita tabungkan atau yang kita gunakan untuk berjaga-jaga juga turun. Ya, jadi tanda plus di sini maksudnya adalah dia searah. Ya, nanti ada tandanya negatif ya, artinya adalah menurun atau berbanding arah. Gitu. Marshall, Vigo sama ya, MD untuk transaksi dan juga MD untuk precautionary adalah fungsi daripada pendapatan dan itu searah plus. Ya. Kemudian Keynes. Keynes ini yang kedua sama, yang transaksi sama, yang precautionary sama, tidak saya jelaskan. Yang ingin saya katakan adalah MD untuk SP atau speculation. Fungsi daripada I adalah interest rate. Ya, saat interest rate-nya itu turun, ya, saat interest rate-nya itu turun, maka orang-orang itu akan banyak yang menggunakan uang untuk spekulasi atau menyimpan uang untuk spekulasi. Berbanding terbalik ya. Jadi saat interest rate itu naik, maka orang itu tidak mau menyimpan uang, tapi mau menyimpan uang untuk spekulasi. Sampai sini ada yang mau ditanya? MD itu menyimpan uang ya, keep uang untuk spekulasi. Kalau interest rate-nya, ya, kalau bunganya itu rendah, kira-kira mau nggak dia pinjemin uang kemana-mana? Nggak mau, sudah. Nggak mau ya? Nggak Nggak mau kan? Jadi permintaan uang yang di-keep oleh si spekulan tadi akan banyak karena suku bunganya sedang rendah. Tapi saat masa suku bunga itu tinggi, dia mau nggak meminjamkan uang kemana-mana? Mau, sudah. Mau ya, sehingga MD atau uang yang di-hold sama dia itu rendah atau sedikit. Karena uangnya memang banyak dikeluarkan untuk spekulasi. Sampai sini paham? Paham. Oke, ya. Itu konsep dari permintaan uang di konvensional, arti tanda minus dan juga plus. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam mazhab dalam ekonomi Islam ya, permintaan uang dalam Islam di Iqtisad lunar. Nah, ini sama ya, MD transaction dan juga Y plus ya, saat pendapatan naik, maka transaksi dia juga akan naik. Untuk precautionary ya, ini ada tambahan yaitu PT per PO. PT per PO ini adalah pembayaran di masa yang akan datang. Jadi saat kita berjaga-jaga, menabung di bank ya, otomatis kita punya tujuan kan, membeli sesuatu di masa yang akan datang. Misalnya, oh saya mau wisuda nih, di 2020 berapa? 2004 ya? 24. Amin. Nah, saya setelah wisuda misalnya ya 2024, saya mau kuliah di Oxford misalnya. Butuh biaya nggak? Butuh kan? Nah, kalian nabungnya dari sekarang. Berjaga-jaganya dari sekarang. Precautionary-nya dari sekarang. Saat kalian menggunakan uang tabungan kalian, uang kalian saat ini untuk menabung, otomatis pengeluaran di masa yang akan datang itu akan semakin berkurang karena terbantu dengan tabungan yang sudah kalian kumpulkan saat ini.
Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Nah, itu maksud dari PT per PO-nya negatif, gitu ya. Kemudian mazhab mainstream, ya. Mazhab mainstream ini untuk MD transaksinya sama, ya, di mana fungsi pendapatan itu positif, ya. Nah, untuk MD precautionary berjaga-jaga itu ada yang namanya ini namanya P, ya. P-nya itu negatif. P negatif, P di sini adalah penghasil return, ya. Return atau bagi hasil atau pengembalian saat kalian menabung, ya, ada bagi hasil di situ. Nah, bagi hasilnya itu juga sifatnya adalah negatif, ya. Saat bagi hasilnya itu rendah, ya, tadi konsepnya sama sebetulnya, ya. Kita lebih ingin menyimpan uang daripada menabungkannya. Tapi saat bagi hasil di banknya itu tinggi, ya, kita lebih ingin untuk menabung uang di bank daripada keep uang itu di kantong lah, seperti itu. Itu konsep daripada mainstream. Ya, ingat ya, ini bagi hasil, bukan sifatnya bukan bunga spekulan seperti yang Keynes tadi. Gitu. Kemudian yang terakhir itu alternatif. Di alternatif ini sebetulnya ini lebih kompleks, ya. Jadi mazhab alternatif ini yang termasuk orang pencetus mazhab alternatif ini salah satunya adalah Umar Chapra. Dia menemukan bahwasanya money demand itu fungsinya banyak, tidak hanya fungsi pendapatan. Jadi kita bertransaksi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan income aja, gitu ya. Ada RB, ada Y, ada I, ada S, ada X, ada Y, ada theta di sini, ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hal yang memengaruhi pendapatan seseorang, ya. Kalian kalau bertransaksi kan tidak hanya melihat income, ya. Oh, saya mau sedekah nih. Nah, ada filantropi di situ, ada unsur sosial di situ. Itu juga akan memengaruhi ke pengeluaran atau transaksi tadi. Nah, itu yang ditemukan oleh Umar Chapra dalam mazhab alternatif, ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari money supply. Money supply di sini tidak didiskusikan dalam paper ini, ya, tidak dibahas karena kita hanya membahas permintaan uang dalam Islam aja, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai tabel ini, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Kalau tidak ada, ya, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya ingin tanya nih ke kalian terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Permintaan uang dalam Islam, ya. Sebutkan motif permintaan uang dalam Islam. Siapa yang bisa? Ada berapa permintaan uang dalam Islam? Motifnya? Ada 2 sudah. Ada 2. Fikri tadi yang jawab. Nah, sudah. Ada 2, sebutkan Fikri. Tadi Bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa. menjaga-jaga sudah, untuk berjaga-jaga untuk transaksi. Oke, dalam Islam itu ada 2, ya, fungsinya berjaga-jaga dan juga untuk transaksi. Ada motif yang ketiga, yaitu spekulasi, tapi itu tidak ada dalam permintaan uang dalam Islam. Ya. Jadi dalam Islam itu memang motif permintaan uangnya atau tujuan orang meminta uang itu hanya 2, berjaga-jaga dan juga transaksi. Spekulasinya itu urusan dari permintaan uang konvensional. Ya. Oke, hingga saat ini, ya, silakan nanti dipelajari kembali, dibaca modulnya, ya, terkait dengan Irving Fisher, ya, teori klasik, teori Keynes, ya, itu semua insya Allah penting dan nanti mungkin saya akan tanyakan dalam ujian, ya. Oke,